Kamu di sini, Kia. Kamu juga di sini. Ya, kamu bilang padaku, tentu saja aku akan datang. Terima kasih, ini benar-benar menyelamatkan muka saya. Masuklah, semua orang ada di sini. Semua orang. Terima kasih sudah datang. Aku akan minum habis duluan. Kamu bebas. Aku tidak suka mengatakan kata-kata manis kepada suamiku. Hari ini adalah ulang tahun suamiku Lin Wei. Ini juga hari pernikahan kami. Aku akan mengatakan beberapa kata manis padanya. Silakan lihat. Aku bertemu Lin Wei untuk pertama kalinya pada usia 19. Dia sedang bernyanyi dengan teman-teman di asramanya. Pada usia 20 kami berkencan untuk pertama kalinya. Dia bilang dia akan menjual semua kencannya padaku. Aku membelikannya seember es krim sebagai gantinya. Dia diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus pada usia 22. Kami menikah pada usia 25 dan memiliki Sia Omo. Jangan salah paham, aku hamil setelah menikah. Satu bulan setelah kelahiran Sia Omo, kami tinggal di rumah kecil seluas 50 meter persegi. Lin Wei sangat terharu. Dia bilang akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami, untuk membeli rumah besar. Pada usia 27 Sia Omo berusia 2 tahun, kami masih tidak mampu membeli rumah besar. Tapi aku dipromosikan di firma akuntansi, bekerja keras bersama Lin Wei untuk rumah besar, untuk membuat hidup lebih baik. Kami bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang. Sekarang aku pikir masa-masa itu pahit, tapi aku merasa sangat aman. Pada saat ini, suamiku mendapatkan kesempatan bagus. Mr. Tan, kamu ingat kesepakatan dengan Mr. Han saat itu? Kamu bilang selama Lin Wei bisa memenangkan pesanan bisnis itu, kamu akan memberinya promosi. Mr. Han, aku masih bersyukur padamu sekarang. Terima kasih. Untuk membuat suamiku memenangkan bisnis itu, aku berhenti dari pekerjaanku dan merawat ibu Mr. Han. Ibu Mr. Han beruntung. Dia cepat sembuh. Tapi Mr. Han hanya menganggap itu berkat saya dan memberikan bisnis ini kepada suami saya. Suami saya sangat sibuk setelah promosinya, tidak bisa memperhatikan rumah sama sekali. Saya tidak pernah kembali bekerja. Sebenarnya saya masih suka menjadi akuntan. Qin Shan tahu itu. Benar, teman sekelas lama. Bagaimanapun, saya lebih suka menjadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, seperti Qin Shan, saya pikir karir adalah yang paling penting. Tapi ketika kami menikah, kami punya anak. Saya pikir menjadi istri yang baik adalah yang paling penting. Yilin, saya harus memberimu penghargaan sebagai istri teladan. Hebat sekali Mr. Tan, terima kasih. Ayo mari kita terus menonton. Kakak Chongming, saya tidak punya cara lain. Mereka tidak menjawab telepon. Saya harus meneleponmu. Mereka tidak menjawab, mereka tidak di rumah. Kamu tahu kemana mereka pergi? Saya tidak tahu. Sepertinya mereka merayakan ulang tahun Lin Wei. Sampai saat ini mereka masih mengadakan pesta ulang tahun. Kamu tahu tempat merayakan ulang tahunnya?
Tempat Xiaoya menikah di Jalan Cuiming. Lotus Pond Moonlight. Oh, mengerti. Kami punya rumah besar dan mobil di usia 30 tahun. Membawa Xiaomo ke taman bermain pada hari anak. Naik roller coaster tapi dia takut ketinggian. Lin Wei menggendongnya di bahunya selama beberapa menit untuk melatihnya. Hasilnya dia menolak turun. Dia bilang rasanya seperti dia tumbuh menjadi dewasa. Xiaomo bilang duduk di bahu Lin Wei dia merasa menjadi dewasa. Sekarang dia sudah tumbuh besar. Xiaomo berusia 10 tahun, saya 35 tahun. Lin Wei berusia 36 tahun. Dari usia 19 tahun hingga 35 tahun, 16 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar cepat berlalu. Oke, selanjutnya. Ayo kita panggil pahlawan kita ke panggung. Sayang. Selama 16 tahun ini, aku sudah bekerja keras untukmu, untuk keluarga kita, apapun yang aku korbankan. Semua itu karena aku mencintaimu. Cium, cium, cium. Cium, 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 cium. Cium, kita bukan pasangan pengantin baru, tidak perlu. Kamu yang minta kita cium. Ya. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Tapi sekarang, aku benci itu. Pada usia 35 tahun, suamiku di belakangku, dan kepala keuangan perusahaannya. Temanku sekelas dulu Qin Shan. Selingkuh. 16 tahun yang lalu. Aku juga masih muda. Sekarang masa muda sudah hilang. Yang tersisa hanya kebencian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Qin Shan. Aku bisa menyerahkan suamiku padamu sekarang. Aku melepaskannya sekarang. Lin Wei, tunggu sebentar, aku belum selesai. Enam belas tahun. Semua cintaku padamu berubah menjadi kebencian sampai sekarang. Aku harus mengatakan semua ini, atau aku akan gila dan mati. Aku tidak membiarkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu. Jangan salahkan aku. Dalam bentuk ini aku mengembalikan kepadamu semua yang telah kau lakukan padaku. Selamat ulang tahun.
Kakak, Yilin, Maaf Tuan Tan. Membuatmu tidak bahagia. melihat foto-foto Anda selama 10 tahun terakhir, saya merasa terharu. Tapi saya tidak menyangka akhirnya seperti ini. Selama bertahun-tahun atas dukungan Anda untuk Lin Wei, saya tahu sedikit. Saya selalu berpikir, Lin Wei adalah pria yang tahu membalas jasa Anda. Dia punya batasan dan prinsip dalam pikirannya. Belakangan ini, ada beberapa rumor di perusahaan, tapi saya tidak percaya saya tidak akan mengatakan APA lagi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ayah. Ayah Anda punya kata-kata. Tidak mungkin. Yuming. Anda masuk dan beritahu Yilin. Anda menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Lin Wei. Jika tidak berhasil, saya bisa meminta maaf kepada Lin Wei. Tidak berhenti ayah. Yifan dan saya sudah membujuknya. Keduanya tidak bisa melanjutkan hidup bersama lagi. Tapi mereka tidak bisa bercerai. Pikirkanlah, nanti Yilin membesarkan anak sendirian. Hidupnya akan sangat sulit dia bekerja di bidang perjodohan. Seharusnya dia tahu ini dengan jelas. Yuming, katakan yang sebenarnya. Apakah Lin Wei selingkuh? Xiaomo, kakek paman. Apakah Anda lapar? Saya akan memasak untuk Anda. Ayah, ayolah berikan ini padaku. Jika Anda lelah, kembalilah ke kamar dan beristirahat. Saya akan memanggil Anda saat makan siap. Paman, kenapa ibu saya belum kembali? Ibumu akan kembali. Tapi ibumu akan kembali nanti hari ini. Paman, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan tanya. Apakah ayah dan ibu saya sudah bercerai? Apakah kamu tahu apa artinya cerai? Iya. Itu hal yang tidak berarti. Tapi juga serius. Seberapa serius itu bisa terjadi? Sangat serius. Xiaomo, katakan padaku. Apa kamu takut mereka bercerai? Tidak. Karena aku bisa bertemu mereka meskipun mereka bercerai. Lalu kenapa kamu tanya aku pertanyaan ini? Karena aku takut. Mereka tidak bisa bertemu satu sama lain. Apakah kamu belum mencoba masakanku? Hari ini aku akan membuat pesta untukmu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Ketika kita makan bersama kakek, kamu seharusnya menghabiskan semua hidangan di meja, sehingga kakek tidak khawatir tentangmu. Oke? Yah, kamu beri dia alamatnya. Dia menelepon kita. Jadi aku tidak bisa menolak untuk memberitahunya. Apakah Jiang Yilin melampiaskan kebenciannya? Dia hanya merayakan ulang tahunnya. Yah, Lin Wei melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa merayakan ulang tahunnya?
Aku bukan orang bodoh. Ya, aku menemukan kamu semakin suka bergosip. Aku tahu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Jiang Yilin sangat cerdas. Jika dia membuat keputusan, dia tidak akan meninggalkan kuntangan untuk orang lain. Pria pantas diperlakukan dengan keras. Jika kamu masih terlibat dengan Xiao Han di masa depan, Ivan akan belajar dari kakaknya untuk menghukummu. Ayah, apakah kamu mendengar kata-kata ibu? Apakah aku anakmu? Aku memberikanmu tuntutan yang lebih tinggi hanya karena kamu anakku. Kamu ibu mertua yang hebat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak berpikir begitu dalam pikirannya. Kamu mengerti aku. Kalian berdua lebih memperhatikan Yilin. Jangan selalu meninggalkannya sendirian di kamar. Atau dia bisa tinggal bersama kita. Aku tidak tahu. Mana dari kata-katamu yang benar? Semua kata-kataku benar. Aku tidak buruk. Ya, aku mengerti. Bagaimana ayahku? Dia baik-baik saja. Dan Xiaomo? Dia sedang tidur. Terima kasih suamiku, jangan bilang begitu. Bagaimana keadaan saudarimu? Biasa saja. Dia telah mencurahkan cinta dan masa mudanya untuk pernikahan mereka selama 16 tahun terakhir. Dia mengesampingkan urusannya sendiri. Dan fokus sepenuhnya pada Lin Wei dan Xiaomo. Tapi pada akhirnya tidak ada yang tersisa untuknya. Jika suatu hari aku harus membayar untuk kepercayaan tanpa syarat padamu, aku akan menerimanya. Kemarilah. Kenapa kamu diam? Kamu bilang padaku lewat telepon bahwa kamu ingin membicarakan Xiaomo denganku. Jadi mari kita bicarakan ini. Seperti yang kamu katakan. Kita tidak menyembunyikan apapun. Aku punya satu permintaan. Aku ingin membawa Xiaomo bersamaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan Xiaomo pergi denganmu. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak pantas untuk itu. Ya, aku tidak pantas mengatakan ini. Aku hanya berpikir, setelah kita berpisah, akan sulit bagimu untuk menafkahi kalian berdua. Kamu bisa mengambil properti rumah dan uang tunai. Aku hanya ingin anak itu. Pernahkah kamu mendengar bahwa anak-anak akan hidup sengsara dengan ibu tiri mereka? Aku telah membesarkan Xiaomo. Sejak dia lahir, aku yang mengurus semua urusannya. Dia terbiasa hidup denganku. Dan
Kita tidak perlu saling berdebat. Dan perasaan Xiaomo yang penting. Aku tidak ingin dia harus mengubah kondisi hidupnya karena perceraian kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang satu hal. Kamu adalah ayahnya selamanya. Aku mengerti itu. Cinta selama 16 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tahu. Itu semua kesalahanku. Aku pantas menerimanya. Tapi ketika aku benar-benar ingin kembali ke keluarga ini, kuharap hidup kita bisa seperti dulu. Aku tidak menyangka kau akan melakukan itu. Tidak ada kepercayaan bahkan yang paling dasar sekalipun. Aku mengaku. Itu salahku. Tapi itu bukan alasan kau berselingkuh lagi dengan Qinshan. Yah. Sudah berlalu. Berhenti membicarakan ini. Sekarang kita sudah sepakat. Dan kau sudah membuat keputusanmu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Mari kita selesaikan besok di kantor urusan sipil. Besok. Aku akan pergi dulu. Sulit memahami pikiran orang. Dulu kukira Lin Wei sangat baik. Bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Tapi sekarang kupikir, aku tidak membenci apartemen ini seperti dulu. Ini rumah kita. Ini akan lebih baik jika kau tinggal di sini. Aku juga tidak membencimu seperti dulu. Apakah itu benar? Tidak. Itu tidak mungkin. Matamu membohongimu. Aku tahu itu benar. Aku perlu menelepon Lin Wei nanti, untuk berterima kasih padanya. Dia menjadi contoh buruk, tapi membantuku. Apa kau gila? Sebenarnya, ketika kau mengatakan ini, aku seperti menjadi sedikit gila. Kau bilang kau tidak membenciku. Apakah itu berarti kau mencintaiku? Jika kau mencintaiku maka... Kakinya sudah dicuci bersih. Mereka hanya harum. Jaga baik-baik anak kita. Airnya mulai dingin. Aku akan menambahkan air panas. Apakah kau tidak punya kata-kata untukku? Selamat tinggal. Yilin. Berhenti bicara. Aku tidak mau dengar apapun. Boleh aku antar kamu?
Aku janji. Aku tidak akan bilang apapun. Lebih dari 10 tahun. Kita akhirnya bisa hidup bersama. Pindah besok. Qinshan, Kamu sudah bercerai. Apa yang kamu takutkan? Aku pikir rekan kerja kita akan lupa ini nanti. hampir semua staf di perusahaan kita tahu ini. Kita bekerja di perusahaan, dan kita akan bertemu setiap hari. Apa kamu pikir ini pantas untuk kita terus begini? Jadi apa maksudmu? Aku pikir itu tidak nyaman. Sebenarnya Aku tidak akan mengundurkan diri. Apa aku membuatmu kesal? aku belum berencana memintamu mengundurkan diri. Aku bahkan belum selesai bicara. Kamu ingin aku mengundurkan diri tanpa ragu. Tidak, aku tidak. Di bidang ini, perusahaan kita sekarang yang terbaik. Selain itu, kamu adalah direktur penjualan di distrik kita, dan kamu bisa ke kantor pusat. Kamu mau kemana kalau mengundurkan diri? Aku bisa cari pekerjaan lain, dengan sertifikatku. Ya, kamu bisa cari pekerjaan baru. Bahkan bisa digaji lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan ruang berkembang? Apakah kamu pernah memikirkan ini? Kamu akan jadi staf puncak. Kalau pilih perusahaan kecil dan menengah, jadi di mana ruang berkembangnya? Kamu baru 30 tahunan. Kamu bisa berjuang untuk hidupmu lebih dari 20 tahun. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apakah kamu akan jadi staf puncak di sana dalam 20 tahun? Kamu tidak mau melakukannya saat diminta mengundurkan diri. Dan kamu khawatir tentang perkembanganku ketika aku diminta untuk mengundurkan diri. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak mengabaikanmu demi perkembanganmu. Aku tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Tapi aku sangat paham bagaimana perasaan seseorang ketika dia terjebak begitu lama. Sebagai staf tingkat atas, aku tidak suka orang seperti itu. Qinshan, apa sebenarnya yang bisa kulakukan untuk memuaskanmu? Kita berdua tetap di perusahaan ini, lalu pergi ke kantor pusat bersama. Aku hanya orang seperti ini. Mungkin saja, orang lain senang menjadi staf tingkat menengah atau atas. Tapi aku lebih suka. Masih ada jalan panjang yang harus kulalui. Menurutku kamu juga orang seperti itu. Tidak. Menurutku apa yang akan kita bicarakan hari ini? Aku pikir kamu akan membicarakan kehidupan masa depan kita bersama. Aku tidak menyangka kamu akan membahas ini. Aku bukan Jiang Yilin. Dia bisa melepaskan ini. Aku tidak bisa. Qinshan, aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Hanya karena cintaku. Aku tidak mau menjadi Jiang Yilin yang kedua. Cerita tentang wanita yang ditinggalkan karena gagal menyeimbangkan dirinya dan pernikahan. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Lin Wei, kamu meninggalkan pernikahanmu yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kamu sangat tahu wanita seperti apa yang bisa merebut hatimu.
kunci rumahmu sudah tidak berguna lagi. Maka tinggalkanlah ini. Skakmat. Ayah. Ibu. Apa kalian baik-baik saja? Ibu, aku akan kalah lagi. Xiaomo. Yuk kita berhenti di sini. Sekarang kerjakan PRMU. Apakah semua urusanmu sudah selesai? Bagus. Kamu akan hidup tenang jika semua urusanmu selesai. Dari sekarang, kamu seharusnya menjalani hidup yang baik bersama Xiaomo. Dan kamu bisa tinggal di rumah ini. Seperti yang kamu lakukan di masa kecilmu. Aku akan memasak, mencuci piring, dan membersihkan rumah untukmu. Rumahku akan lebih hidup jika kalian berdua tinggal di sini. Ayah. Maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Masalah Lin Wei sudah lama berlalu. Jadi aku sudah siap. Xiaomo, bolehkah aku masuk? Sayang. Ayah. Ayah dan ibu bercerai hari ini. Di masa depan, aku akan tinggal bersamamu, oke? Apakah itu baik-baik saja? Aku janji padamu, kita akan hidup lebih baik. Ayah. Dia selalu mencintaimu. Jika kamu merindukannya, katakan padaku. Aku akan mengantarmu bertemu dengannya. Aku tidak akan mencampuri urusanmu dengan ayah. Apakah itu baik-baik saja? Xiaomo. Aku tahu kamu sedih. Tapi kamu akan menjadi pria. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Ibu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu tidak menjawab telepon. Waktu aku masih kecil, ayahku sering bilang ke aku bahwa menghadap ke laut akan membuat pikiranku tenang. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Waktu ibuku meninggal, aku sering ke pantai setiap hari. Setiap kali, aku akan memegang segenggam pasir dengan erat. Aku cuma ingin memegang pasir sekuat yang aku bisa. Seolah-olah aku bisa mempertahankan ibuku. Tapi, pasir selalu terlepas dari tanganku. Semakin aku coba memegangnya, semakin cepat ia terlepas. Baru kemudian aku sadar bahwa beberapa hal yang bukan milikku pasti akan pergi. Kamu sudah mengerti semuanya. Ayo kita pergi. Tapi semakin aku dewasa, aku lupa tentang itu. Bagaimana bisa aku lupa? Bagaimana bisa? Dan aku bahkan ingin memegangnya sekuat yang aku bisa. Apa kamu merasa kasihan menghadapi seorang wanita yang gagal? Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu benar tentang ini. Dari awal sampai akhir. Jangan kita terlalu memikirkannya. Besok adalah awal yang baru. Lepaskan aku. Bagaimana bisa semua pria seperti ini? Kenapa dia menyerah? Rumah yang begitu indah. Kenapa hidup tidak bisa berjalan terus? Kamu mau merasa kasihan untukku sekarang? Aku tidak perlu. Yilin, Lepaskan aku. Aku tidak butuh penghiburanmu. -387 derajat Celcius itu demam yang cukup tinggi. Mama, minumlah air. Mama, kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa aku tidak berguna? Aku baik-baik saja, kamu masih seperti ini. Bagaimana itu bisa membuatku lebih baik? Dengar Xiao Mo bahkan tidak bisa menonton ini. Maafkan aku. Untukmu. Aku senang kamu tahu. Apa kamu sudah menyelesaikan PRMU? Masih sedikit. Ayo selesaikan. Kakek jaga ibu ya. Oke. Masalah Lin Wei sudah selesai. Tapi pasti ada proses pemulihan. Dari perceraian. Ya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kupikir aku bisa menghadapinya. Tapi baru setelah bercerai, aku menyadari bahwa selama 16 tahun, fokusku ada padanya dan keluargaku. Tiba-tiba semuanya hilang. Seperti runtuh. Aku tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ya, dulu aku sering membawamu ke pantai. Saat kamu masih kecil, kamu selalu menangis. Kamu sering menangis. Lama-lama kamu berhenti menangis. Setelah kamu berhenti menangis, nilai-nilaimu mulai membaik, dan hubunganmu dengan anak-anak lain juga mulai lebih baik. Maksudku, masalah Lin Wei sudah berlalu. Lupakan saja yang sudah-sudah. Ketika kamu melepaskannya, sudut pandangmu akan berubah. Kamu akan tahu bagaimana menjalani hidupmu pada saat itu.
Ayah menurutmu berapa lama? Aku dari menangis sampai tidak menangis. Aku tidak ingat. Sudah terlalu lama. Xiao Mo benar. Aku agak tidak berguna. Seperti kata pepatah, kamu harus membuang racunnya dulu sebelum bisa melihat dengan jelas. Kamu harus membuang racunnya sebelum bisa melihat dengan jelas. Itu proses yang tidak bisa dilewati siapapun. Pepatah yang bagus. Awalnya mendengarkanmu aku merasa sangat cerewet dan tidak ada gunanya tak terduga. Apa yang dikatakan Presiden Jiang hari ini cukup menarik. Dari sekarang, kamu bisa hidup sesukamu. Jangan menghilang, seperti yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih ayah. Ayah, aku merasa mengantuk dan ingin tidur. Benar, tidurlah jika kamu mau. Aku akan pergi ke rumah sakit besok dan membelikanmu obat. Jika kamu sembuh dari pilekmu, keluarlah dan hirup udara segar. Ibu duduklah. Aku akan menunjukkanmu sulap. Kapan kamu belajar sulap? Kakek, Ini, 1, 2, 3. ubah. Dang dang dang. kamu mengubahnya menjadi uang. Itu sangat vulgar. Aku tidak suka. Tidak mungkin sulapku vulgar. Kakek. Ini, Lihat, ini uangnya. Ubah. Dang dang dang. Lumayan ada lagi. Tentu saja. Kakek. ini, 1, 2, 3. ubah. Dang dang dang. Perahu. Ibu, ini untukmu. Ibu tidak bisa sulap. Kamu hanya melakukan bagian terakhir. Mudah buka perahunya. Buka perahunya. Sayang. Kamu melakukan sangat baik dalam ujian itu, hebat. Tapi jangan sombong. Aku tidak bagaimana dengan sulap. Untuk menghiburmu. Dia menggebeskan satu minggu penuh. Di rumah pamannya berlatih trik sulap. Benarkah? Iya. Mama, aku suka melihatmu tersenyum. Aku punya sampah. Untuk dibersihkan. Berikan Mama sedikit waktu. Mengapa membuat minuman ketika hanya kita berdua? Terima kasih sudah baik kepada Xiao Mo. Anak itu sekarang punya banyak akal. Dia menghiburku setiap hari. Dulu aku memperlakukan mereka seperti anak-anak dan selalu berpikir kita orang dewasa yang merawat mereka. Tapi sekarang aku sadar dia punya banyak energi meskipun dia masih sangat muda. Iya, dia sekarang sangat bijaksana. Aku sangat menyukainya. Setelah baru saja menyelesaikan perceraianku dengan Lin Wei, aku benar-benar bingung. Aku merasa damai sepenuhnya ketika melihat anakku setiap hari. Dia adalah segalanya bagiku. Jadi aku harus kuat untuknya. Yuming. Kamu mengajari Xiao Mo sulap. Kamu pasti melakukan banyak pekerjaan sendiri. Tidak betapa pintarnya aku. Terima kasih. Ini benar-benar tidak merepotkan. Kurasa kamu telah berubah. Kamu terlihat lebih bertanggung jawab. Adikku tidak kembali dengan sia-sia. Mama, maaf aku mengecewakanmu. Pria yang dulu datang bersamaku untuk melihatmu tidak akan pernah datang lagi. Ayah sudah kurus akhir-akhir ini karena aku. Seorang pria tua yang dulu sangat cerewet. Sekarang sangat pendiam. Aku melihatnya. Berbicara dengan fotomu sendirian. Kamu bisa membujuknya. Untuk berpikir lebih baik. Berdoa untuk ayah.
Aku baik-baik saja, Mama. Jangan khawatir tentang aku. Ketika aku masih kecil, aku merasa sangat tinggi. Setiap kali aku mendaki ke sini bersama ayahku. Banyak hal lucu saat kita masih kecil. Kamu membuatku takut. Kita akan membuat hari ini menjadi hari yang indah. Aku akan mendapatkan Jiang Yilin yang asli kembali. Jiang Yilin, Jiang Yifan, kamu di mana? aku di sini. Ini kunci rumahnya. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Kamu buang saja. Aku harus mengganti kuncinya juga. Apakah ini tentang itu? Ada lagi. Aku ingin bertemu Xiao Mo. Kamu tidak bilang itu sebelumnya. Dan dia tidak minta bertemu kamu. Tidak ada maksud buruk. Aku hanya ingin menghormati anak itu. Yilin, kamu sudah meluapkan amarahmu. Dan aku sudah mengundurkan diri. Apa yang kamu inginkan dariku? Qinshan tidak berhenti. Selamat. Kamu akhirnya menemukan wanita yang lebih pintar dariku. Yilin, bisakah kamu berhenti membicarakan Qinshan? Aku hanya rindu anakku. Aku ingin bertemu anakku, oke. Dulu aku pergi kerja setiap pagi dan melihatnya saat aku pulang malam. Sesederhana itu. Bisakah kamu berhenti melakukan itu? Siapa itu? Aku datang ke kantor dengan anakku dan kamu bahkan tidak mau melihat kami. Kamu masih berpura-pura tidak mendengar saat Xiao Mo berteriak seperti itu. Apa masalahnya di mana kamu merasa disakiti? Mengapa kamu harus mencari kehangatan di sekitar anakmu? Ngomong-ngomong, aku sudah menghapus WeChat MU. Jangan telepon aku apapun yang terjadi. Kamu bisa mengirim pesan teks saja tentang anak itu. Ini Xiao Mo coba ikan buatan Mama. Ayah kamu makan dulu. Ini tidak sebagus masakan kakek. Oh, benarkah? Kalian berdua akan menyuap aku. Aku akan memberikan koki terbaik kepada yang menyuap paling banyak. Bagus. Kamu memberikan penghargaan. Jadi katakan padaku, bagaimana cara menyuapmu? Aku ingin seorang ibu yang aktif dan bahagia seperti dulu. Dan aku ingin seorang kakek
yang banyak bicara seperti dulu. Nah, kakek akan mengumumkan sekarang bahwa ibu akan sangat aktif dan bahagia mulai sekarang. Dan kakek juga menjadi banyak bicara. Aku banyak bicara sekarang. Aku menjadi cerewet. Ikan ini sangat kuat. Ini berjuang sangat keras. Dan aku menangkapnya. Kait hampir patah. Dan tali hampir putus. Ini sangat kuat. Itu berlari, dan aku menarik pancing. Dan hampir menarik kaitnya. Dan tali pancing kakek. Bersulang-bersulang. Ini. Bersulang-bersulang. Sayang, ibu berjanji padamu untuk aktif dan bahagia mulai besok, oke? Bagaimana kamu bisa aktif? Aku akan pergi ke toko bahan bangunan dan toko perabotan. Kamu ingin mengubah rumahmu. Ayah, ini tidak sedramatis yang kamu katakan. Aku hanya ingin mengatur ulang dekorasi dan perabotan di rumah. Dulu orang lain yang punya kata akhir. Sekarang aku akhirnya bisa membuat keputusan sendiri. Aku hanya akan mengaturnya. Untuk ibu bersulang. Bersulang, minumlah. Apa yang kamu lakukan? Aku menunggumu. Aku tahu, kami berbeda dalam arah dan cara hidup. Aku pergi ke perusahaan kecil, di mana saya masih menjadi direktur penjualan. Saya yang terbaik ketika saya sampai di sana. Kamu benar. Saya mungkin bukan orangnya yang kamu inginkan. Saya mungkin hanya jenis orang yang kamu inginkan. Hanya saja, kamu mungkin tidak terbiasa dengan cara kita hidup sekarang, karena mungkin terlalu berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya. Saya khawatir setelah saya beradaptasi dengan hidupmu, jarak antara kita akan semakin besar. Saya tahu, kita berdua sangat sulit untuk berkompromi. Bisakah kita semua mengambil langkah kecil? Kamu mau pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak terlibat lagi, saya tidak peduli. Tapi tolong, cobalah untuk menerima hidup bersamaku. Oke? Jangan lepaskan. Kita tidak mudah untuk bersama. Jangan pergi, oke? Kamu akan pergi ke perusahaan baru. Ini hadiah untukmu. Kamu suka? Jangan pergi, oke? Saya ingin memperbaiki diri. Berlatih kaligrafi, bagaimana menurutmu? Kamu siap memindahkan seluruh toko buku ke rumahmu? Hampir. Kamu mau mengambil ujian CPA? Saya sudah lulus di kuliah. Saya belum bekerja selama 6 tahun. Beberapa pengetahuan berbeda. Saya perlu mempelajarinya lagi. Ada begitu banyak pengetahuan, hanya buku-buku itu. Biarkan saya mengambilnya. Saya ingin membahas sesuatu denganmu. Katakan. Saya akan meneruskan pesananmu di biro kencan ke kolega saya, oke? Tidak. Saya tidak tertarik dengan kencan. Jadi aku bisa menyingkirkannya. Jangan untuk seseorang yang tidak mungkin membuang waktumu. Pada awalnya,
Aku ingin menunggu kamu istirahat sebentar dan kemudian berdiskusi denganmu. Tapi sekarang kamu menyebutkannya lagi. Aku akan mengatakannya langsung padamu. Cinta. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Kecuali waktu. Jadi aku bilang, kamu jangan buang waktu. Itulah jawabannya. Aku pikir kamu harus terus mencari seseorang yang kamu cintai. Pergi. Jangan tidur dulu. Kenapa kamu meneleponku? Aku siap menelepon anakku. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Tidur lebih awal. Kamu tidak bisa membaca begitu banyak buku sekaligus. Ambil waktumu. Jika aku tidak bisa mengisi 6 tahun perbedaan, aku 40. Kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Terima kasih atas kepercayaan butamu. Apa kamu mau pergi ke perusahaan Sida? Aku pernah bekerja di Sida sebelumnya. Tidak menarik bekerja di sini lagi. Dan Cina bertujuan untuk mendukung perusahaan domestik. Aku ingin menemukan perusahaan domestik. Apa kamu mau pergi ke Changke? Ayah, sudah terlalu malam, kenapa kamu tidak tidur? Aku tiba-tiba memikirkan satu hal, dan ingin bertanya padamu. Aku ingat ketika aku masih kecil. Kamu bertengkar dengan ibuku. Bahkan ingin bercerai. Dan keluar rumah untuk waktu yang lama. Dan kemudian kamu tidak menghubungi kami. Bahkan tidak menelepon kami. Aku ingin bertanya, apakah kamu tidak merindukan kami? Pada waktu itu. Kenapa tiba-tiba kamu mau nanya tentang itu? Apa kamu mau ngerjain proyeknya? Ayah. Tapi aku mabuk. Jadi, tiba-tiba kepikiran. Jangan sebutin setengah tahun itu. Itu bisa dibilang neraka. Aku benar-benar kangen sama kamu. Hari-hari ini. Aku nunggu di bawah. Aku pergi setelah lampunya dimatikan. Meskipun aku marah sama ibumu, aku masih khawatir sama anak-anak kita. Kenapa kamu akhirnya ngeh? Aku bilang ke diri sendiri. Sabar. Lalu pergi. Jadi aku tahan. Lebih dari setengah tahun tapi. Aku nggak kuat. Waktu. Bisa menghapus semuanya. Tapi bukan anak. Aku kangen dia kalau lama nggak pulang. Aku tahu. Selama ini. Kamu nggak bisa move on. Nggak papa, aku bisa move on. Mungkin mama yang nggak bisa move on, seperti yang disebutin. Oke, aku tutup teleponnya. Tidur lebih awal. Selamat malam. Kamu hamil tapi masih keluar. Nggak takut suamimu marah? Dia lemah kalau nggak kuat. Bisa nggak kita nggak bahas dia? Tugas penting hari ini adalah bantu Yilin. Dandan dari ujung kepala sampai kaki. Buat penampilannya memukau. Di perusahaan barunya. Ini terlalu hijau nggak? Perusahaan kamu bagus. Han Hije yang bantu kamu masuk. Kamu nggak takut diancam sama dia karena ini? Dia bukan orang kaya gitu. Han Hije itu baik. Aku nggak mikirin siapa-siapa sekarang. Yilin, kamu bisa memikirkannya. Kamu baru saja bercerai. Han Hije, siapa yang sempurna? Jika kamu bisa berkencan dengannya, Lin Wei akan marah. Bisakah kamu tidak menyebutkannya? Tentu. Aku beritahu kamu, aku hanya punya 1 jam hari ini. Cepatlah. Kami menemani kamu berbelanja. Kamu bahkan menetapkan waktu kan? Hal lain perlu dilakukan. Aku akan merapikan rambutku.
Kamu sangat baik pada dirimu sendiri. Itu kamu yang bilang, buat aku berpakaian rapi. Dan aku menghabiskan uangku sendiri. Tidak buruk, kembalikan. Kurasa seharusnya lebih baik menghabiskan uang orang lain. Jika kamu suka menghabiskan uang orang lain, siapa dan di mana dia? Makuo. Porsche. Perhatikan perutmu. Xiaohan bilang, berikan kartu ini padamu. Passwordnya adalah 4 angka terakhir nomor kartu. Apa maksudnya? Bukankah dia butuh uang untuk berobat? Aku tidak tahu tante. Tapi, apa yang dia inginkan? Kenapa dia mengaturnya? Aku juga tidak tahu tante. Kamu? Kenapa kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu tapi bisakah kamu menebaknya? Kami tidak bertemu selama beberapa tahun ini. Dia tiba-tiba memberiku kartu. Apa maksudnya? Apakah dia punya pikiran ekstrim? Kamu bilang, kenapa kamu datang ke sini dan mencariku? Sekarang kamu harus menemaninya setiap saat. Tapi tante, dia satu-satunya temanku. Aku tidak bisa menemaninya setiap saat. Telepon dia sekarang. Untuk tahu apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak mengangkat telepon. Halo? Yuming. Apa yang salah? Hei. Yuming. Apa kabar? Halo? Hei. Yuming. Apa kabar? Aku minta maaf padanya. Dan aku tidak bertemu dengannya karena kesalahanku. Sayang kamu datang. Kamu pulang lebih awal. Ada kejutan. Kamera, pelan-pelan. Lihat ini. Ya Tuhan. Aku suka tempat tidur bayi ini, sangat lucu. Aku dapat diskon 30%. Ini sampel. Letakkan di sini dalam 3 bulan, seperti yang baru. Formaldehida juga lebih sedikit. Suamiku, kapan kamu memilihnya? Sejak dulu sudah kuberitahu. Aku mendaftar di situs web ibu dan bayi. Dan juga situs web ibu. Aku belajar dari mereka. Lihat. Semua pakaian ini direkomendasikan oleh mereka. Wah, harimau kecil. Kualitasnya lebih baik. Apa tidak apa-apa? Suamiku, kamu hebat. Jika kamu melakukan ini, aku tidak perlu memikirkan apapun. Sudah kuberitahu. Kamu hanya perlu melahirkan bayi. Aku akan urusi hal lain. Mau ngapain terserah kamu. Bilang aja aku akan bantu segera. Oke. Aku perintahkan kamu untuk masak sekarang juga. Baik, kita lapar. Oke. Dan cium aku. Bau apa itu, I? Parfum, I. Suami, Jangan bohong sama aku. aku habis nongkrong sama Yilin dan yang lain. Sebentar aja. Terus aku lihat parfum channel namanya Fifth. Wanginya enak. Aku gak tahan semprot dikit. Cuma dikit. Kamu bilang kemarin ada rapat. Kamu kemana, I? Nonton film. Bicara jelas. Nonton film. Judulnya apa, I? Violent Block. Film yang jelek banget. Gak bagus buat bayi kita. Aku bosan. Oke, tenang. Bukan salah kamu. Atau aku telepon mama buat nemenin kamu. Gak usah. Biarkan mama yang nemenin kamu. Gak mau. Mama aku bilang awalnya mau nemenin aku. Tapi aku gak ngizinin. Suami, aku jarang keluar. Nanti, Oke. Tapi sebelum kamu keluar,
Kamu harus telepon aku dulu buat minta izin. Tapi kamu harus setuju. Kalau enggak, aku marah. Sama kayak bayi kita. Kamu bandel ya, I. Masak dulu. Oke, ngerti. Nak, kamu ikut. Mama, Kamu capek? Oke, kasih ke aku. kenapa kamu senang banget kamu lihat apa? Ya, aku senang. Kata orang kalau anak laki-laki sudah menikah dia akan kangen sama istrinya kalau pergi jauh. Kamu beda penurut banget. Kamu masih ingat sama mama waktu pergi dinas. Kamu ngomong apa? Ivan mana? Di ruang tamu coba lihat. Istri. Aku pulang. Lapor selesai cuti. Kamu ngapain lihat aku gitu? Mata kamu bikin aku gelisah. Jujur aja ngomong. Kamu ngapain? Aku. Yang Xiao Bao. Kenapa ada hubungannya sama yang Xiao Bao? Iya. Aku nggak ada hubungannya sama yang Xiao Bao. Kamu yang sebut nama yang Xiao Bao. Kalau berdua sudah bahas sebelumnya? Untuk bohongin aku dan gak kasih tahu yang Biar sebenarnya. kamu cari pacar kamu. Kamu nggak bisa ngomong sembarangan. Kamu. Tapi kamu. Maksud kamu apa? Kamu beneran nggak tahu? Atau cuma pura-pura? Aku gak bercanda. Jangan tipu aku. Wajah bersalah, dan ngomong bohong. Aku nggak bohong sama kamu. Aku nggak bohong percaya atau nggak. Kamu beneran marah? Kamu nggak bisa bercanda kayak gitu sama aku. Aku nggak kuat meskipun hatiku kuat. Aku takut. Kamu jadi kayak mantan kakak ipar aku. Lihat kamu. Kayaknya percuma apa yang aku bilang waktu itu. Ya kan? Nggak cocok sama kriteria itu. Ada apa? Benar. Apa iya? Aku salah sayang, Aku salah. Lalu. dan aku akan memberikan hatiku padamu. Itu tidak berhasil dengar. Ketika aku kembali, kamu tidak boleh membantuku melepas bajuku. Duduk saja di sini dan menatapku. Dan berbohong padaku. Apa itu menarik? Jangan sentuh aku. Kamu tidak boleh menghiburku. Ibu, kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku sedang buru-buru. Aku ingin bertanya, di mana kepitingnya? Benar? Di mana mereka? Bos Han sudah bilang sesuatu tentang kamu. Kami bertanggung jawab untuk pekerjaan audit perusahaannya. Jadi kita bicara langsung. Kamu dulu sangat hebat. Tapi kamu sudah tidak melakukan pekerjaan audit selama 6 tahun. Ada banyak hal baru yang perlu dipelajari. Dari posisi dasar. Bisakah kamu menerimanya? Tidak masalah. Panggil Feng Juan dari grup audit untuk datang ke sini. Manajer, Ini Feng Juan. Ini Jiang Yellen. Dia akan bekerja di grupmu. Halo. istirahatlah. Ini kolega baru kita, Jiang Yilin. Kalian perkenalkan diri padanya. Hai, aku Liming. Hai Wang Fang. Halo, namaku Helei. Hai Wang Qi. Hai, aku Haja. Kamu duduk di sini. Ini tempat dudukmu. Sudah selesaikan inventaris perusahaan Kisian? Belum. Jiang Yilin. Kamu yang kerjakan. Sore ini,